Kemudian mengetahui spektrum gelombang elektromagnetik, kecepatan fase gelombangnya, kemudian prinsip cahaya ini review ya, ini review reflection, refraction sama total internal refraction. Kalau kamu di SMP itu ada pemantulan, ada pembiasan, ada pemantulan sempurna, kemudian ada diffraksi. Nah itu kita review sedikit, tapi nanti langsung aplikasinya di dalam core-nya fiber optik. Ya, ini saya langsung ke spektrum gelombang elektromagnetik. Kalau spektrum gelombang elektromagnetik punya properti atau punya parameter bahwa spektrum gelombang elektromagnetik itu dia spektrum gelombang cahaya, spektrum gelombang yang terdiri dari medan magnet dan medan listrik. Jadi dia punya E sama punya H ya. Kemudian parameternya apa saja? Parameternya dia punya wavelength atau lambda, kemudian dia punya frekuensi atau V, kemudian ada punya kecepatan rambat gelombang atau C, di mana C itu adalah 3 kali 10 pangkat 8. Ya, 3 kali 10 pangkat 8. Hubungannya antara C, lambda sama V gimana? Bisa dibantu jawab? Hubungannya 3 parameter itu? Gini. Oke. Ya. Oh iya. Jadi kalau lambda itu sama dengan lambda sama dengan apa, Pak Vicky? Kalau lambda sama dengan V dibagi dengan frekuensi. Ya, gitu ya. Oke. Nah, kalau dari hubungannya ini itu sudah ditulis sama Faris ya, bahwa hubungannya lambda dengan frekuensi dia berbanding terbalik ya. Artinya ketika gelombang itu mempunyai frekuensi tinggi ya, berarti dia punya seperti ini. Frekuensinya dia tinggi, frekuensinya sampai 10 pangkat 20 ya hertz ya. Hertz ya, berarti ini 1 kilohertz, kilo kan berarti di sini. Ini 100 kilo, berarti ini 10 pangkat 20 kilo ya. 20 kilo. Nah, di sini pikometer. Jadi kalau di sini 1 kilohertz itu sekitar atau 10 kilohertz itu dia sekitar 100 kilometer. Berarti kan semakin besar frekuensinya, berarti lambdanya dia semakin kecil. Jadi kalau ada hubungan seperti ini, dia adalah hubungannya berbanding terbalik. Ya, itu di mana? Fiber optik itu dia berada di ring di mana di sini? Dia untuk infrared ya, far infrared, infrared visible light. Ya, ini dia di fiber optiknya di sini, aplikasinya, lambdanya di sini. Ya, kemudian untuk aplikasinya dia menggunakan EO-nya, antara electrical to opticalnya bisa pakai laser, bisa pakai LED. Ya, tergantung dari nanti aplikasinya dia seperti apa. Kemudian ini untuk fiber opticalnya, untuk fiber optic communication. Nah, untuk aplikasinya untuk apa? Untuk telepon, data, video, untuk pengiriman triple play. Yang terkenal adalah dengan pengiriman triple play itu tadi. Data, video, kemudian telepon. Ini. Ya, oke ya. Yang lainnya ini millimeter wave itu adalah 10 giga ya, 10 giga. Kalau di sini visible itu sudah tera ya. Kalau di sini itu frekuensinya dia tera. Kalau milimeter itu dia adalah giga. Di atas 10 giga ini adalah millimeter wave ya, biasanya untuk point to point yang kemarin saya terangkan itu. Kemudian kalau cahaya itu merambat dari 2 medium, dia punya indeks bias pertama, indeks bias yang kedua, maka nanti cahaya itu mesti akan
ada 3 fenomena ini. Yang pertama dia akan lurus, dia merambat lurus langsung. Kemudian yang kedua dia dipantulkan, ini namanya pemantulan, ini sinar datangnya, ya. Maka nanti ini akan dipantulkan refleks. Yang kedua, ini kamu mesti ingat hukum Snellius bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. Kemudian sinar datang, garis normal dan sudut pantul itu adalah dalam satu bidang. Itu adalah hukum Snellius. Kemudian ini kalau dipantulkan, yang kedua adalah dia dibiaskan dia berada di bawah ini. Makanya dia ada sudut biasnya di sini. Nah, ini dia punya indeks bias 1, dia punya indeks bias 2. Kalau dari fenomena yang awal tadi bahwa C sama dengan lambda kalikan V. Nah, pertanyaannya ketika dia di udara, ya apakah properti dari 3 properti ini semuanya tetap ataukah ada mengalami perubahan? Nah, ketika dia berada di fiber optik ya, di fiber optik berarti dia di sini dia punya N1 indeks bias core, dia indeks bias glidingnya di sini. Maka nanti harapkan dalam mode perambatan cahaya di fiber optik itu ya, ini cahayanya dia akan dibiaskan di sini, tidak boleh keluar dari core-nya. Ya, ini tidak diharapkan. Kalau keluar dari core seperti ini, maka dia akan terjadi losses. Makanya nanti ketika pembiasan refraksinya, dia adalah 90 derajat ke sini, di sini. Jadi dia ke arah sana. Jadi ini sinar datang, yang pertama dia tadi fenomenanya pertama adalah lurus, yang kedua dia dipantulkan, refleks, yang ketiga dia akan dibiaskan. Dibiaskannya adalah lurus. Ya 90 derajat, dia tidak ke sana tetapi 90 ini dari sudut normalnya, maka dia dibiaskan 90 ke sini. Nah, tidak di sini tetapi dia di sini. Ya, seperti itu. Makanya di fiber optik itu diharapkan bahwa cahayanya dia akan terpandu dalam bentuk di dalam core-nya saja, di dalam core-nya, tidak di dalam cladding-nya. Dengan syarat apa? Dengan syarat terjadi pemantulan sempurna dengan N1-nya lebih besar daripada N2-nya, ataukah N1 kurang dari N2. Nah, nanti ini kita lihat di slide selanjutnya. Ya, ini ya. Ini ketika berarti itu didesain di mana? Didesain ketika di manufakturnya, ketika pembuatan fiber optiknya. Kemudian ini refraksi indeks atau indeks bias. Ya, bila cahaya gelombang itu merambat melalui material tidak di vakum, maka kecepatannya akan lebih kecil dibandingkan dengan vakum. Berarti di situ kalau saya punya V, ya V itu adalah kecepatan di material, maka kalau material itu punya indeks bias, maka V-nya kecepatan di material itu sama dengan C kecepatan rambat cahaya di udara dibagi dengan indeks bias di material itu sendiri, itu sama dengan V. Sehingga perbedaan indeks bias itu atau indeks bias dari suatu material itu sama dengan perbandingan dari kecepatan rambat di udara dibagi dengan kecepatan rambat di dalam material. Nah, ini rumusnya. Nah, nanti saya harapkan, nanti yang saya terangkan hari ini ada 3 bab. Itu kalian buat satu lembar rumusnya, ya, satu lembar rumus supaya nanti kalau pas UTS, pas ngerjakan tugas itu sudah lebih mudah, nggak buka file di mananya. Karena rumusnya yang awal ini sangat banyak ya, rumusnya sangat banyak. Tidak hanya pengertian tapi rumusnya yang banyak. Ya sebenarnya gampang, tapi kalau rumusnya salah ya salah, gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Saya teruskan. Kecepatan cahaya, ya hubungan antara frekuensi kecepatan cahaya dan panjang gelombang tadi sudah dijawab
sama temanmu bahwa C sama dengan lambda kalikan V, kemudian kecepatan rambat di medium material itu sama dengan frekuensi dikalikan dengan lambdanya. Nah, ketika perlu diingat bahwa tadi kalau ada dua indeks bias ya, ada dua indeks bias ya, ada dua indeks bias ini N1, kalau ini dia N2, maka kalau dia di sini ada C, ada lambda, kemudian ada V ya, kemudian di sini ada apa? C ya, ini C. Nah, ketika di N2, maka yang tidak berubah adalah frekuensinya. C-nya dia akan berubah, C-nya dia akan berubah, lambdanya dia juga akan berubah, tetapi frekuensinya dia tetap. Berarti frekuensinya itu dia di semua medium adalah sama. Itu yang perlu dipahami. Frekuensinya adalah konstan. Oke ya, paham ya dari sini, dari penjelasan saya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Jadi kalau tadi C, lambda sama V, maka kecepatan cahaya itu VB sama dengan C per N, dengan N-nya adalah indeks bias material. Kemudian dapat diturunkan menjadi persamaan C sama dengan N1 kalikan VB. Ya, sehingga lambda 1 itu, lambda di material itu sama dengan lambda di free space-nya dibagi dengan N1, seperti tadi mencari V-nya tadi kecepatan di material itu sama dengan kecepatan cahaya di free space-nya dibagi dengan N material itu tadi, gitu ya. Jadi yang tidak berubah adalah frekuensinya, yang berubah adalah kecepatan dan panjang gelombangnya. Dari sini ada pertanyaan? Kalau belum ada, saya teruskan. Ini pemantulan sempurna dari hukum Snellius, ya. Hubungannya dengan sudut datang dan sudut pantul, maka VB1 ya. Kalau jika N1-nya itu lebih besar daripada N2, maka sudut biasnya pembiasannya dia akan menjauhi garis normal. Kemudian nih, pembiasan berarti di bawah, bukan yang di atas, tapi dia di bawah. Jika N1-nya kurang dari N2, ya N1-nya ini kurang daripada N2, maka dia akan mendekati normal. Sehingga tadi kan mendekati garis menjauhi garis normal. Tadi kalau ini dia N1, ya, ini N2. Nah, dari keterangan ini, maka kalau dia diharapkan dia seperti ini, berarti kan ini kan satu kondisi ini kan, berarti indeks bias N1-nya harus lebih besar daripada indeks bias N2-nya supaya dia terjadi pembiasannya dia 90 derajat. Dia ini theta 2-nya sama dengan 90 derajat. Ini. Oke ya. Ada pertanyaan dari sini? Ini hubungan theta 1, theta 2 dengan VP1 dibagi dengan VP2. Nah, ini ya. Ini tolong dipahami. Kemudian total internal reflection tadi ya, diharapkan tidak ada cahaya di material yang kedua ini tadi dengan theta 2-nya itu sama dengan 90 derajat, maka sin 90 derajat itu ketika sin theta 1 dibagi dengan sin theta 2 itu sama dengan 90 derajat, itu sama dengan N2 per N1, maka sin theta 1 itu sama dengan arkes tangan dari sin N2 per N1. Nih, sudut datangnya adalah arkes tangan dari sin theta 2 per sin N2 per N1, di mana sudut kritisnya itu sama dengan 90 min theta 1, itu sudut kritisnya. Oke ya. Ini fenomenanya yang ada di core, fenomena cahaya di dalam core. Ya, di dalam fiber optik. Kemudian ini ada parameter acceptance angle-nya atau sudut datangnya. NU
NU itu adalah indeks bias udara, sama kalikan dengan sin theta A itu sama dengan N1 sin theta C. Ini berarti dia di dalam fiber optik, sehingga N1-nya dengan N1-nya sama dengan 1, indeks bias udaranya sama dengan 1, maka sin theta A sama dengan N1 sin theta C. Numerical aperture itu sama dengan sin theta A sama dengan N1 sin theta C. Bisa juga ditulis numerical aperture itu sama dengan akar N1 kuadrat min N2 kuadrat. Kemudian kalau acceptance angle-nya itu 2 theta A. Tadi sin theta A-nya kan tahu sama dengan N1 sin theta C. Kalau acceptance angle-nya adalah 2 kali theta A. Ini theta A kan arkes tangannya dari ini. Nah, ketemu. Oke. Parameter ini silahkan ditulis di dalam rumus. Ya. Kemudian ada parameter lagi, delta atau perbedaan indeks bias relatif. Kalau di fiber optik itu dia ada core dengan indeks bias pertama ke core N1, kemudian indeks bias yang kedua cladding N2, maka dia mempunyai delta atau perbedaan indeks bias relatif antara N1 dan N2 dengan rumus seperti ini. Ya. Silahkan dibaca sendiri, bisa pakai rumus ini. Ya, jika nanti N1-nya mendekati N2, maka bisa pakai rumus ini. Nah, ini biasanya dua perhitungan ini membedakan perbedaannya ketika digunakan itu di ini apa? Angka koma, angka di belakang koma, atau yang paling simple itu pakai delta sampai sama dengan N1 min N2 per N1. Ini yang rumus yang paling simple. Bisa pakai ini. Oke. Ya, angka di belakang koma aja. Contohnya ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah paham? Iya. Kemudian saya open slide yang kedua. Sebentar saya upload. Hari ini